Di video kali ini, gua bakal jelasin cara gampang bikin grouping MCB di rumah biar instalasi makin aman dan efisien. Pernah bingung kenapa listrik rumah suka mati tiba-tiba padahal kagak ada yang korsleting? Mungkin masalahnya di pembagian MCB yang belum tepat. Di sini ada 5 tips yang bakal gua bagiin kepada kalian. Yang pertama adalah pahami grouping MCB terlebih dahulu. Intinya grouping MCB itu membagi beban listrik, bisa per ruangan ataupun jenis pemakaian. Itu terserah user masing-masing atau terserah kalian masing-masing mau pakai yang mana, mau per ruangan atau per pemakaian. Sebagai contoh, example, di sini terdapat area void, lalu ada kamar tidur dan juga ada dapur, terus kolam renang juga, dan di sini ada teras. Di sini di gambar ini pembagiannya per ruangan. Jadi yang ada garis-garis warna pink ini, terus hijau, terus biru. Nah, ini adalah grouping MCB. Nah, kuning juga ini. Misal ruangan kalian yang sebelah sini warnanya pink. Jadi instalasinya yang ada di sini baik AC, stop kontak, lalu lampu yang ada di sini itu jadi satu sama MCB yang ada di MCB box kalian. Nah, terus yang ini warna biru ini jadi satu juga yang dapur. Jadi semua peralatan dapur, terus lampu dapur itu MCB-nya beda sendiri sama ruangan void ini. Terus yang kamar juga, ini warna hijau, sama seperti yang void serta dapur tadi. Stop kontak, lampu, exhaust, AC itu jadi satu di MCB box ini. Jadi ini groupingnya ada 1, 2, 3, 4 MCB. Oke. Terus poin yang kedua adalah cek daya dan jenis beban. Langkah pertama, catat semua peralatan listrik di rumah yang mau lu pakai. Semisal ada AC 900 watt. Lalu kulkas anggaplah 250 watt. Lalu rice cooker 500 watt. Dan yang terakhir setrika 300 watt. Lah, ini kalian jadiin satu, terus kalian hitung itu ketemunya pada ampere berapa. Misal kalau kalian nggak tahu cara hitungnya, cara menentukan ampernya gimana, kalian jumlah ini 300 watt, 500, 250, 900, ini kalian jumlah semua, lalu dibagi 220, nanti hasilnya berapa ampere. Kalau misal hasilnya 14 ampere, ambil yang tinggi sekalian. Misal 14 ampere penjumlahan kalian, jadi kalian ambil yang 16 ampere. Oke, terus yang ketiga, tentukan grouping MCB berdasarkan fungsi dan beban. Umumnya grouping MCB seperti ini, seperti ada yang seperti di gambar inilah, lighting dan power outlet. Di sini tertera lampu berapa watt saja, terus jumlahnya berapa, stop kontak juga, stop kontak AC, stop kontak peralatan, dan saklar atau switch. Lalu kalian jumlahin. Nah, kalau ada perhitungan gini kan enak ya. Oke, selanjutnya gambarkan skema diagram sederhana. Yang keempat, gambarlah skema panelmu dari input utama PLN ke MCB utama, lalu ke masing-masing MCB anak sesuai grouping yang lu buat tadi. Misalnya contohnya ya, skema sederhana grouping MCB di rumah dari input PLN ke MCB box. Nah, ini MCB box. Terus ini detailnya. Ini pertama masuk ke MCB utama, atau kalian bisa ganti ke RCCB atau ELCB. Lalu masuk ke MCB pembagi.
bisa 10 ampere, bisa 6 ampere sesuai kebutuhan kalian masing-masing. Kalau stop kontak ini biasanya 10 ampere. Lalu MCB yang kedua ke lampu, lalu MCB yang ketiga ke AC atau pompa air. Terus yang keempat barulah ke AC, dan yang terakhir ke AC juga. Nah, ini bermacam-macam ampere kalau grouping. Nah, ini untuk busbar sisirnya di sebelah bawah sini, biar kalian nggak nyambung-nyambung kabel, mending langsung pakai busbar sisir, lebih simple. Dan gunakan kabel yang sesuai ukuran. Contohnya MCB 6 ampere buat lampu itu standarnya pakai NYM 1,5 mili. Nah, di sini tertulis RCCB 25 ampere, 10 ampere buat stop kontak, 6 ampere buat lampu, 6 ampere buat pompa air, atau bisa 10 ampere tergantung pompa air yang kalian gunain berapa watt. Nah, ini untuk AC-nya 6 ampere 6 ampere. Ini kondisional ya. Jadi kalian bisa naikin di atasnya melihat AC-nya terlebih dahulu. Misal AC 1,5 PK. Itu sudah cukup, 6 ampere udah cukup. Oke. Tips yang kelima adalah tips tambahan dan penutup. Tambahin ELCB atau RCCB buat keamanan ekstra dari kebocoran arus. Jangan lupa juga rapiin kabel di panel atau MCB box. Kalau kalian belum yakin pada instalasi kalian tadi, kalian bisa panggil teknisi yang sudah bersertifikat untuk cek instalasinya, atau kalian bisa gunain jasa teknisi tersebut kalau kalian takut instalasi sendiri di rumah. Dengan grouping MCB yang benar, rumah jadi lebih aman, dan kalau ada permasalahan kita bisa lebih cepat tahu penyebabnya apa. Oke, sekian video dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.